Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati pastinya kita sudah tidak sabar ya menanti Hari Raya Idul Fitri. Kebayang ya pasti makanan-makanannya lezat banget dan ini apalagi makin lahap kalau kita makan bersama keluarga. Tapi kadang-kadang kita kurang bijak nih untuk menyantap makanan atau hidangan lebaran yang memang pastinya dinantikan. Kadang-kadang udah makan di rumah kita terus berkunjung ke rumah yang lain, makan lagi gitu aja terus ya 10 kunjungan 10 kali makan. Waduh, kayaknya memang butuh untuk lebih wise nih terhadap makanan yang kita makan di hari lebaran. Nah, karena itu kita akan bahas nih topik utama kita hari ini tentang bijak makan saat lebaran. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar makanan. Yang pertama adalah mitos atau fakta ya, kalau telur itu sebaiknya dihindari karena kandungan kolesterolnya. Nah, banyak yang bilang bahwa telur itu kolesterolnya tinggi, apalagi di kuning telur. Jadi sebaiknya kalau bisa dihindari gitu ya. Tapi sebenarnya apakah benar-benar nih nggak boleh dikonsumsi si kuning telur ini atau telur gitu ya? Atau sebenarnya ada loh batas ideal atau batas yang aman untuk kita bisa mengonsumsi telur secara harian gitu ya. Dan apa sih fungsinya atau mungkin manfaatnya telur, nutrisinya untuk tubuh kita? Nah, nanti kita akan bahas bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta ya, kalau semakin sedikit karbohidrat itu semakin baik. Kayaknya makin kesini orang makin moh gitu makan karbohidrat. Katanya sih karbohidrat memang jadi satu makanan atau kandungan makanan yang makin banyak dikonsumsi, ya makin bikin timbangan kita tuh berat ke kanan gitu. Nah, makanya banyak juga yang akhirnya diet karbohidrat. Dan katanya sih impactnya bagus gitu ya. Tapi apa yang akan terjadi ketika kita nggak sama sekali mengonsumsi karbohidrat atau karbohidrat kita kurang? Benar nggak sih kalau sebaiknya kita menghindari karbohidrat atau mengurangi jumlahnya? Ini mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makanan tanpa lemak itu lebih baik. Nah, kayaknya kalau kita bicara tentang lemak tuh kayak musuh gitu ya. Kalau bisa jangan sampai ada lemak yang dikonsumsi sama kita gitu. Lemak-lemak jahat itu harus dihempaskan. Nah, tapi kan ada lemak baik gitu kan. Apa sih masalahnya ketika kita terlalu banyak mengonsumsi lemak? Apakah memang benar-benar harus kita hindari? Apakah makanan tanpa lemak itu memang jauh lebih baik? Lemak yang bagaimana? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makanan pedas bisa melukai lambung. Siapa nih yang biasa kalau makan pedas tuh levelnya sampai luar biasa ya, 5 sampai ke 10 deh kayaknya. Kalau level di bawah 5 tuh aduh bukan ini deh, bukan standar saya gitu ya. Kayaknya anak-anak kelas cupu lah kalau makan pedas di bawah itu, apalagi nggak mau pedas sama sekali gitu ya. Nah, tapi kok lama-lama mulai ada rasa nggak nyaman di lambung, perih, kayaknya rasanya nggak nyaman. Benar nggak sih itu karena makanan pedasnya? Benar tidak sih pedas itu makanan-makanan yang memang kandungan cabainya itu tinggi bisa melukai lambung? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini, itu mitos atau fakta. Oke, yang terakhir adalah lebih baik menggunakan margarin dibanding mentega. Ada yang memang nggak enak mentega lebih gurih gitu ya, tapi ada yang beranggapan nggak, margarin tuh kandungannya lebih sehat daripada mentega. Atau jangan-jangan sama aja nih, dua-duanya kalau digunakan secara berlebihan, tidak tepat guna, juga punya dampak yang buruk bagi kesehatan. Nanti kita akan tanyakan, kita kupas tuntas ini mitos atau fakta bersama dokter kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar makanan.
Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Kita akan langsung konfirmasi dan bahas bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Luciana B. Sutanto SPGK, konsultan spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Kita sapa dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar juga Mbak Dika? Baik, selamat datang kembali di Bincang Sehati. Kita bahas tentang makanan ya. Kalau ada dokter Luciana pasti kita bahas tentang makanan. Enak ya? Enak ya. Oke, ada beberapa mitos dan fakta yang mungkin masih banyak salah dipahami oleh masyarakat tentang makanan nih dok ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mitos atau fakta kalau sebaiknya kita menghindari telur karena kandungan kolesterolnya. Benar nggak dok? Itu mitos. Mitos ya? Iya. Kenapa dok? Konsumsi telur itu boleh tapi jangan berlebihan. Oke. Itu saja. Ada benar sekali bahwa telur mengandung kolesterol. Ya. Tetapi kalau kita mengonsumsi dalam jumlah yang Tepat ya? tepat sesuai dengan kebutuhan berarti akan menyehatkan malahan. Oke. Kalau bisa dibilang benar gak sih kolesterolnya itu terkandung di kuningnya? Itu benar. Benar ya? Iya, itu benar. Nah berarti nggak boleh dimakan kuningnya atau kan banyak tuh yang mengonsumsi putihnya aja gitu. Sebenarnya tidak perlu segitu ekstrimnya ya, karena memang ada kolesterolnya, tetapi kebutuhan kolesterol kita sehari itu juga di atas 1 dan 2 butir telur. Oh oke. Jadi kalau 1 atau 2 butir telur itu masih di bawah batas kolesterol kita masih gitu jauh ya? di bawah. Masih jauh di bawah, masih oke gitu ya dok? Masih ya? oke banget. 1 atau 2 butir telur itu berarti dalam 1 hari? Dalam 1 hari. Oke, baik. Jadi ini masih bagus banget untuk dikonsumsi dan manfaatnya juga masih banyak ya untuk tubuh kita ya? Itu benar sekali karena tubuh kita memerlukan kolesterol untuk metabolisme, Betul. untuk membentuk sel, untuk energi juga. Jadi konsumsi yang sedikit lebih untuk orang-orang yang aktif dan membutuhkan kalori yang cukup banyak itu aman aja. Aman-aman saja ya. Oke. Jadi aman-aman aja untuk mengonsumsi telur harian 1 atau 2 butir telur karena memang kandungan kolesterolnya masih di bawah batas kolesterol. Yang penting jangan makan sumber kolesterol lain gitu ya. Sumber kolesterol lain pasti kita juga konsumsi. Dan sebenarnya tidak hanya kolesterol menjadi kolesterol di dalam tubuh kita, tapi konsumsi minyak terlalu banyak. Kalau kita bilang minyak itu minyak dari nabati ya, itu juga kalau berlebihan juga akan tetap ya membentuk kolesterol di dalam tubuh kita karena hati kita membuat kolesterol untuk kebutuhan tubuh. Betul, kebutuhan tubuh yang memang cukup. Ya, kalau berlebihan itu yang akhirnya jadi penyakit akan ya dok mengganggu kesehatan. Oke, baik sudah terjawab ya. Jadi nggak usah kita hindari juga telur secara berlebihan. Makan aja yang pas porsinya sesuai batas normalnya. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya ya dok ya. Mitos atau fakta kalau semakin sedikit karbohidrat ya semakin sehat atau semakin baik. Mitos atau fakta? Itu mitos lagi. Mitos, oke. Kenapa dok? Jadi karbohidrat itu kalau sehari-hari makanan yang kita temui itu makanan pokok ya. Ini perlu banget untuk tubuh kita, terutama untuk energi. Dan dianjurkan konsumsi paling banyak itu justru dari karbohidrat. Berapa persen? Sekitar 60% dari total kalori. Tapi kalau dari porsi piring lebih gampang ya kalau dari total kalori ngitungnya kan lebih rumit. Kalau di piring itu kira-kira sepertiga bagian piring. Itu adalah karbohidrat atau makanan pokok. Jadi cukup banyak dan cukup kenyang. Tapi kan dok ya akhir-akhir ini kita banyak yang diet karbo gitu ya, diet karbohidrat dan memang defisit kalorinya jadi lumayan nih, cepet susutnya badannya. Nah, apa yang terjadi ketika kita sama sekali tidak mengonsumsi karbohidrat? Tetap kita membutuhkan energi itu jadi mengambilnya dari sumber-sumber lain. Sumber protein, sumber lemak. Sementara yang utama sebenarnya dari karbohidrat. Sebenarnya menurunkan karbohidrat itu mungkin benar ya zaman dulu sekali yang pada saat nenek moyang kita aktivitasnya itu ke sawah nyangkul, makanya banyak tuh karena butuh kalori yang banyak. Kemudian setelah aktivitas fisiknya menurun, anjurannya
kurangi karbohidrat gitu. Tapi kalau sekarang kita kerjanya cuma duduk ya, ya apapun harus dikurangi dibandingkan dengan aktivitas fisik yang zaman dulu. Jadi bukan cuma karbonya gitu ya? Benar. Nah, jadi harus cara pikirnya dong yang diubah? Iya, pengertiannya. Pengertiannya. Dan kalau konsumsi karbohidratnya disedikitkan, kita kan pengen kenyang tuh, apa yang menggantikannya untuk kenyangnya itu? Apa tuh dok? Protein? Bisa protein, atau bisa sayur atau buah. Nah ini kan kita harus mencermati masing-masing sifat dari bahan makanan sumber tersebut. Kalau diganti dengan protein berarti kita mendapatkan protein dan juga lemak. Lemak juga ikut masuk. Nah juga bisa kolesterol juga ikut masuk. Nah sedangkan untuk 6 sendok nasi putih itu setara dengan 1 potong makanan lauk yang digoreng. Jadi kalau dikurangi setengah kemudian lauknya ditambah 1 atau 2 untuk mengenyangkan ya mungkin kalorinya malah lebih banyak. Bisa salah kaprah dong ya. Jadi salah nih selama ini. Mungkin susut cepat tapi kan nggak tahu kolesterol di badannya dan segala macam ya dok ya. Itu juga sering terjadi. Jadi turun berat badan sangat cepat tetapi organnya terganggu. Tiba-tiba punya batu empedu lah, atau masalah gitu ya, fat liver ya, betul ya dok ya? Protein terlalu banyak itu mengganggu kesehatan ginjal. Jadi memang harus lebih bijak lah ya, memilah-milih gitu ya, apa yang tepat untuk diet kita ataupun makanan kita juga. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau makanan tanpa lemak, nah ini dia, tanpa lemak itu lebih baik. Benar atau enggak? Itu mitos. Mitos, kenapa dok? Karena sebenarnya kita membutuhkan lemak untuk yaitu metabolisme, untuk membentuk sel, untuk membentuk organ-organ tubuh. Dan ada lagi yang juga penting yaitu mengangkut vitamin. Karena vitamin sebagian itu larut lemak, tidak hanya larut air, sebagian lagi larut air. Nah vitamin larut lemak salah satu contohnya yang sekarang lagi populer ya, vitamin D. Jadi kalau kita tidak mengonsumsi lemak, si vitamin ini juga nggak akan bekerja begitu? Tidak bisa dibawa masuk karena masuknya dia kan harus menempel dengan lemak ya. Kemudian untuk penyerapannya juga harus ada lemak. Kemudian untuk beredar di dalam tubuh juga harus digandeng oleh lemak. Jadi harus ada temannya nih vitamin harus D ya? Harus ada yang membawa. Nah harus ada yang membawa, harus ada yang gandeng, harus diajak muter-muter jalan itu nggak cuma sendirian gitu ya. Jadi jangan sampai kamu menghilangkan pasangannya si vitamin D ini gitu ya. Karena tidak mau mengonsumsi lemak. Jadi itu salah, yang benar itu nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Baik, kita beralih ke mitos fakta berikutnya dok ya. Makanan pedas, nah ini dia nih. Makanan pedas itu katanya bisa melukai lambung. Ini mitos atau fakta dok? Itu benar. Benar ya? Kenapa itu dok? Benar. Nggak cuma lambung, sebenarnya waktu kita makan pedas, itu di rongga mulut itu juga sudah bikin abrasi juga gitu ya? Ya mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi rasa panasnya kan sudah dirasakan. Iya, betul. Nah terus nanti masuk ke dalam lambung. Ternyata tidak hanya di lambung kalau keluar dari lambung si pedas itu juga bisa melukai usus. Itu sebabnya bisa terjadi diare. Jadi konsumsilah secukupnya untuk bumbu ya. Ini maksudnya bumbu kan? Iya betul. Iya bumbu dok, bumbu kan penyedap. Iya betul. Kalau kita lihat ini kan banyak ya, jadi budaya juga makan pedas, levelnya sekarang kayak makin wow gitu. Tapi mereka belum merasakan kok efeknya gitu. Apakah ada efek jangka panjangnya dok? Efek nggak usah jangka panjang, tapi efek yang muncul bisa terjadi luka lambung sampai berlubang. Ya, saya punya pengalaman waktu bekerja di ICU itu ada pasien yang lambungnya luka dijahit. Kenapa? Ya karena makan pedas terlalu banyak dan dengan luka intensitas tinggi ya. Lambungnya. Kebayang sih. Kalau di mulut aja rasanya tuh terbakar. Bahkan ada yang kalau baru makan orang-orang yang nggak bisa pedas ya mukanya tuh sampai
merah, kayaknya dia aja udah nggak nyaman dengan wajahnya ya karena ada luka-luka gitu. tipis gitu. Iya betul. Nah ini apalagi di lambung gitu ya. Nah ini kebayang apa yang terjadi pada lambung kita ketika kita masukkan sesuatu yang pedas dan sangat pedas bahkan gitu ya. Dari tadi si cabai-cabai itu bisa melukai dindingnya, bisa nanti mungkin ada infeksi juga di sana kalau sampai bisa berlubang. Kalau ya? luka mungkin bisa memicu infeksi karena kalau kita makan pedas dan banyak itu di lambung itu kan lama. Iya. Nggak cuma langsung keluar gitu ya. Tergantung yang dikonsumsi bersamaan. Kalau bersamaannya itu makanan-makanan yang dicernanya lama, ya dia akan lama. Betul. Kebayang tuh ya dia diam di sana lama-lama dan itu pastinya akan banyak luka di sana. Oke. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Lebih baik menggunakan margarin daripada mentega. Iya atau enggak? Mitos atau fakta, Dok? Itu yang satu dari bahan sumber hewani, yang satu dari nabati. Nah, yang hewani mana, yang nabati mana? Konsumsinya jangan banyak-banyak gitu aja, karena itu lemak ya. Jadi konsumsi secukupnya saja. Jadi kalau misalnya margarin itu sumbernya dari nabati? Nabati ya. Nabati. Mentega dari hewani. Ya, jadi orang karena ini dari nabati beranggapan bahwa lebih sehat margarin. Tapi rasanya kan banyak yang bilang lebih enak yang mentega gitu ya. Selera. Nah, tapi sebenarnya semuanya itu kalau berlebihan itu berarti kita mengonsumsi lemak berlebihan. Karena dua-duanya adalah kelompok lemak. Ya, jadi sebenarnya anjuran konsumsi lemak dan minyak adalah kalau di dalam makanan itu masuk dalam sumber lauk. Bahan makanan sumber protein atau lauk itu sudah masuk di dalamnya. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai terpisah minyak, itu anjurannya hanya 5 sendok makan untuk 1 hari. Jadi termasuk margarin dan mentega itu. Jadi mau margarin, mau mentega intinya sama ya, nggak boleh berlebihan. Jadi ini bisa dibilang mitos ya, Dok ya? Ya, mitos ya. Jadi mau margarin, mau mentega itu selera Anda, tapi tetap nggak boleh berlebihan dan itu masuknya kondisinya tetap aja lemak masuk ke dalam tubuh kita. Oke, sudah terjawab semua mitos atau fakta hari ini. Semoga bisa menjadi wawasan untuk Anda. Kita akan kembali dengan topik utama kita, tapi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tema utama kita hari ini tentang bijak makan saat lebaran. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, ada Dr. Luciana B. Sutanto, SPGK, konsultan, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Dok. Lebaran nih ya, pasti identik dong dengan makan makanan yang enak ya kan, ada makanan utamanya, ketupat dengan sayurnya gitu ya, plus juga ada si makanan-makanan yang manis-manis. Nah, kadang-kadang pengennya dimakan semua nih. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kita jadi overweight juga habis lebaran. Terus ada yang masalah pencernaan menanti gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau bahas dulu, ini kan habis berpuasa 30 hari. Wajarnya orang biasanya pola makannya kan yang biasanya nggak makan di siang hari, terus tiba-tiba puasa, tiba-tiba lebaran gitu. Biasanya ada kaget nggak sih di kita gitu, Dok, secara metabolis? Sebenarnya bisa disikapi ya, karena itu memang sudah seperti aturan religi ya, jadi nggak masalah. Tetapi bagaimana kita menyikapi, misalnya pada saat puasa kemarin sudah diatur makannya buka, sahur dengan jumlah-jumlah tertentu. Betul. Gitu ya, porsi-porsi tertentu. Terus kembali ke makan biasa ya, dimulai dari lebaran. Nah, di lebaran itu yang menjadi masalah bukan makan biasanya, karena acaranya. Ya, karena acaranya terus berkunjung, jadi rasanya kadang-kadang bukan kepengen makan ya, sudah tahu saya sudah cukup tapi nggak enak gitu. Nggak enak, benar. Ini kan berkaitan dengan budaya soalnya kalau lebaran.
nggak sopan katanya kalau misalnya disediakan makanan kita nggak makan gitu kan. Iya. Nah, kalau kita mulai dari ini dulu deh, dari puasa Lebaran hari pertama aja pasti makan dulu nih di rumah. Makan. Ya. Nanti kita ke keluarga pertama, kedua sampai nanti malam gitu. Ya. Nah, agar kita paling nggak di hari itu makannya nggak berlebihan lah. Apa dulu nih? Apakah makan di rumah? Apakah porsinya didikitin dulu atau gimana nih, Dok? Sebenarnya kalau makan sehat itu kita makan 3 jam sekali karena lambung kita kosong setiap 3 jam. Jadi kalau misalnya berkunjungnya sejam kemudian ya pas lah mungkin ya. Tapi kalau kemudian belum 3 jam sudah pindah rumah, mungkin di sini minum kuenya sedikit saja atau 1 potong saja. Terus kalau nastar ya biasanya ya mengambil 1 butir kali ya. Nanti butir lain di tetangga. Di rumah lain gitu ya. Dan jangan memilih minuman manis lagi. Berarti sumber gula lagi. Itu kalau kita bicara mungkin di jam selingan. Nah kalau di kebetulan banget ya, beruntung banget ya kalau kemudian ditawarin makan siang gitu. Konsumsi saja makan siang, tetapi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai jamnya juga kali ya? Sesuai jamnya. Jadi kalau memang kondisinya kita tahu nih bakal nanti ke rumah A, ke rumah B dalam waktu kunjungannya berapa kali, tahulah porsinya berapa dan apa saja yang dimakan. Yang dimakan, jangan di rumah ini stopless ujung sampai ujung dicicipin semua. Itu apa aja, Dok? Kalau misalkan biasanya masalah apa sih yang timbul ketika kita over gitu makannya nggak bijak selama Lebaran ini? Iya, pasti kalau dalam beberapa hari mungkin berat akan naik. Tapi kalau cuma 1 minggu, naiknya mungkin setengah atau sampai 1 kilo ya. Nah, masalahnya yang di metabolisme itu mungkin setelah Lebaran 1-2 minggu cek laboratorium, wah kolesterolnya udah naik, trigliseridnya naik. Buat yang diabetes ini juga perlu warning nih ya. Iya, perlu benar-benar teratur. Keteraturan makanan itu penting sekali untuk menjaga kadar gula darah supaya tetap terkendali. Nah, jadi jadwal makan dan jumlah yang dikonsumsi. Nah, kalau misalnya dapat tawaran makan siang, makan saja, tapi tetap kembali ke isi piringku ya, Mbak Dika, supaya teman-teman juga pada ingat yang apa sih isi piringku gitu ya. Jadi dalam 1 piring itu 1/3 adalah makanan pokok, 1/3 lagi sama banyaknya ya sayur. Nah ini kadang-kadang apakah ketemu atau kebagian sedikit banget. Iya betul, kadang-kadang garnish aja ya. Terus setengah dari nasi atau 1/6 piring itu adalah lauk dan buah 1 potong saja udah cukup. Jadi terbatasnya itu sih. Terbatasnya itu ya. Nah kan biasanya makan Lebaran kan identik dengan santan-santanan nih Dok ya. Nah itu juga dimakannya pastinya biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu dengan menu yang ya variatif sama gitu ya. Nah relatifnya sama. Ini akan ada kondisi seperti apa nih Dok? Kondisi kelebihan kita? Gitu iya, kelebihan santan ya kan? Ya santan boleh dikonsumsi. Santan masuk dalam minyak yang tadi saya sebutkan, boleh 5 sendok makan. Tapi kalau santan kan encer ya, bukan 5 sendok makan minyak semua gitu. Jadi gak apa-apa makanan yang bersantan itu dikonsumsi. Tapi jangan terus temennya yang banyaknya misalnya kerupuk, gorengan. Nah itu kan jadi konsumsi minyaknya jadi berlebihan. Jadi harus tahu takarannya gitu ya Dok ya. Jangan sampai kerupuknya kebanyakan, udah santan, kerupuk, gorengan, campur semuanya minyak. Nah ini pastinya kolesterolnya naik lagi tuh ya Dok ya. Perlu nggak sih kita kayak ada penyeimbang kalau kita lagi banyak kan kadang-kadang saya mau makan, kayak saya banyak makan santan, saya harus punya banyak makan asupan buah nih yang banyak gitu. Sebenarnya bukan seperti itu, nah, bukan kalau lagi banyak begitu, kan? Saya banyak lagi, bukan jadi tambah banyak betul dong. Kan? Ya, jadi memang takaran saya untuk lauk ketemu santan boleh, tapi lauknya misalnya kalau kayak kita nih 1-2 potong udah cukup. Terus sayur misalnya pas di jamu di tempat tetangga makan siang nggak ada sayur ya kita pulang cepet-cepet makan sayur sendiri di rumah.
Jadi jangan jadinya menambah sesuatu gitu ya. Iya, jangan mengganti oh nggak ada sayur karena masih lapar, jadi makan buah yang banyak makan buah yang banyak, atau makan lauk malahan yang paling sering ya. Sering gitu kan. Saya nggak makan nasi. Terus makannya lauk semua karena lauknya lagi enak. Nah, itulah jadi nanti proteinnya dan lemak-lemakannya jadi banyak. Ini yang berarti selama ini salah dong orang lakukan ya, Dok ya? Iya, ini saya juga nggak tahu bagaimana bisa terjadi gini kan? terjadi informasi yang seperti ini. Salah gitu ya, karena kadang-kadang saya nggak mau makan malam, saya mau makan salad buah aja 1 mangkok besar dengan mayones yang banyak gitu ya. Nah ini kan berarti kandungannya cuma itu aja tok gitu ya. Jadi dan ini tidak ternyata seimbang. Tidak seimbang dan pastinya akan banyak juga nutrisi yang kita nggak dapet gitu. Apalagi kalau tadi ya masih lapar, akhirnya dia cuma makan lauk-lauknya aja, mumpung lauknya enak nih. Justru itu, mumpung lauknya enak, saya nggak makan nasi lah gitu. Dan itu bisa menyebabkan ada gangguan kesehatan yang lain. Ya benar, gitu. jadi nggak sehat. Oke, jadi bukan cuma berat badan aja yang naik ya, bisa kolesterol naik, bisa. Kadar trigliserid gula darah naik, gula darah juga bisa naik, asam urat. Baik. Jadi banyak banget kondisinya yang bisa bikin ya itu tadi semuanya jadi berantakan metabolismenya kan. Metabolisme tubuh berantakan, terus juga ada gangguan kesehatan yang paling sering nih gangguan kesehatan pastinya lambung dulu yang diserang ya, Dok ya. Kalau lambung tuh biasanya kalau sekaligus makan banyak sekali. Atau tunggu nanti karena kita mau makan bareng-bareng nih. Jadi sekarang nggak makan dulu. Nah, itu. Tapi kalau makan teratur biasanya lambung sih akan mengikuti. Cuma kalau sekaligus banyak, ya berarti lambung itu akan diregang sampai besar ya, akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau sakit. Oke, biasanya apa sih rasanya kalau kita udah mulai kayaknya nih udah, kadang-kadang orang tuh apa ya, udah kenyang sih tapi udahlah masih bisa masuk nih. Tapi tanda-tanda yang ini mungkin ada sebah, begah atau apa, Dok? Sebenarnya kalau kita sudah kenyang, rasa lambung tuh pasti nggak enak ya, karena penuh gitu ya. Ya, dan lambung itu saraf sakitnya itu beda sama saraf di kulit ya. Kalau kulit kan ketahuan sakit gitu ya. Betul. Kalau lambung diregang baru rasanya tidak nyaman, baru sakit gitu. Toleransi pada rasa sakitnya ambangnya lumayan tinggi kayaknya lambungnya. Lambung itu kalau dari jurnal ilmiah dikatakan bisa melar sampai 1 liter. Di atas 1 liter itu sudah menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi baru setelah 1 liter rasa nggak nyamannya ada gitu ya. Padahal itu udah lumayan penuh gitu. Tapi mungkin juga tergantung kebiasaan juga ya. Kalau yang kebiasaan makan itu jumlahnya tidak banyak sekali, begitu agak banyak udah rasanya udah. Jadi tergantung sih ya, kalau makan tuh tergantung polanya ya. Polanya juga. Kalau jadi bisa karena biasa. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi, Dok ya. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bijak makan saat Lebaran. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin udah siap-siap mau nyantap makanan Lebaran besok, tapi ingat lagi, wah harus jaga kesehatan, boleh loh telepon ke kami untuk langsung diskusi dengan dokter kita hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Oke, sebelum kita lanjut, kayaknya sudah ada penelpon. Kita coba sambungkan dulu ya, Dok ya. Kita coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Aku Hana, Jakarta ya. Baik, Mbak Hana, silakan pertanyaannya. Aku langsung ke Dokter Luciana. Iya. Dok, selamat pagi. Baru hari Sabtu kita ketemu ya live sama asuransi tentang obesitas, Dokter. Dok, pertanyaan saya yang pertama ya, mengenai fatty liver itu bagi orang-orang yang VG, gimana ya cara atasinya ya? Kenapa? Kan mereka tidak makan daging, Dok. Kenapa ada timbunan lemak di livernya? Sama yang kedua mungkin, Dok, kalau misalnya orang yang sudah, maksudnya nggak hanya orang yang udah tua atau anak-anak, dia kan bisa menjadi obes. Nah, gimana, mungkin ada tips-tipsnya dari dokter? Itu aja mungkin 2 pertanyaan, Dokter, jelas ya? Dokter, ada yang ditanyakan lagi? Makasih, Dokter. Rasanya jelas ya. Oke, terima kasih Mbak Hana. Oke.
kita bicara tentang pertanyaan pertama tadi fatty liver dulu ya. Fatty liver kok bisa sih diidap oleh orang yang vegetarian sedangkan nggak makan lemak? Hewani, tapi kan ada lemak mungkin dari kandungan yang lain atau gimana dok? Iya benar. Jadi kalau fatty liver sekarang lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang obesitas karena jumlah orang yang obes itu meningkat. Jadi lemak yang tertimbun di dalam tubuh itu baik di bawah kulit maupun di dalam organ di dalam organ namanya organ visceral ya, lemak visceral itu juga termasuk nyisip-nyisip di liver, di hati. Nah menghilangkannya ya kalau penyebabnya adalah obesitas ya beratnya harus diturunkan. Tapi kalau yang penyebab-penyebab lain ada karena alkohol, ada karena kurang gizi yang jangka panjang, ada penyakit yang lain-lain. Dalam konteks ini kayaknya pertanyaannya obesitas ya. Iya betul. Ya jadi orang yang vegetarian juga bisa obesitas tergantung berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh yang dikonsumsi. Kalau makannya misalnya nasi tepung-tepungan itu kan juga akan berkalori banyak. Betul. Terus misalnya kacang-kacangan, minyak-minyakan, ya itu juga kalori banyak. Jadi sarannya adalah makanlah secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gitu. Jadi untuk apalagi Diet TV kan mengusung vegetarian ya. Vegetarian ini juga masih ada loh kondisi yang mungkin akan mengganggu kesehatannya. Jadi tetap harus nih dipilah-pilah ya. Jadi makanan-makanan vegetariannya diolahnya harus dengan kondisi yang sehat ya. Ya minyaknya jangan kebanyakan. Dan kalorinya juga harus diperhitungkan harus cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Sesuai dengan kebutuhan saja. Harus sesuai tubuh kita ya. Selanjutnya pertanyaan kedua tadi bicara tentang obesitas. Ini tadi mungkin Mbak Ana pada lansia atau anak-anak gitu ya dia sebutkan. Mungkin obesitas secara general deh. Kalau kita lihat sekarang obesitas tuh tinggi banget ya. Iya, sampai tingkatnya ya. 35% ke atas. Lebih dari 35% itu overweight obesitas populasi Indonesia. Kenapa tuh dok tiba-tiba kah atau memang karena ada budaya juga? Apalagi kalau ini lagi lebaran nih tiba-tiba yang obesitas juga makin banyak nih kayaknya. Karena makan banyak ya, tapi juga karena aktivitas fisik semakin rendah ya. Kalau dulu orang nyuci itu masih manual ya? Ya manual. Kalau sekarang manual juga tapi pakai jari. Oh jarinya yang manual ya? Ya jadi aktivitas fisik yang rendah. Nah juga di berbagai hal ya, kalau dulu naik tangga sekarang naik lift. Sementara makanan juga orang semakin konsumsinya semakin banyak. Sehingga pada anak, dewasa, pada orang tua apalagi sering oleh keluarganya tuh dibatasin jangan banyak bergerak. Udah duduk aja. Tiduran aja, istirahat ya. Saya mau jalan ke sana, jangan. Nggak usah gitu ya dok ya. Ya padahal itu adalah aktivitas fisik yang baik ya. Jadi tetap harus beraktivitas fisik. Nah pada anak-anak juga sekarang hobinya pada main gawai ya dok ya. Duduk depan laptop, handphone, tidak diaktifkan. Tapi ini memang kalau di dalam keluarga sebaiknya ayah dan ibunya ya mulai mengaktifkan diri kemudian ajak anak-anak ya. Kalau anak-anak ibunya main gawai terus atau lagi scrolling terus anaknya ayo adik olahraga ya mana mau. Jadi nggak mencontohkan ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya mau anak-anaknya lebih aktif ya memang harus contohin harus juga. Mungkin olahraga bareng gitu ya, jogging bareng ya. Ya demikian juga makanan. Kalau orang tuanya tidak makan sayur, ayo adik kan udah gemuk makan sayur. Nah dia melihat orang tuanya tidak makan sayur, wah apa tuh perasaannya? Iya betul. Jadi memang harus di dalam rumah itu harus memang disiapkan, terutama ibu ya yang nyiapkan ya untuk makan makanan sehat. Nah kalau terkait pertanyaannya, kalau pada anak-anak itu kalau gemuknya belum banget itu memang dianjurkan makan dibatasin bukan dikurangi sampai lapar ya, makan dibatasi sambil menunggu tinggi badan anak bertambah. Jadi kan secara ini akan mengurus gitu ya. Tetapi kalau yang gemuknya sudah banget, apalagi sudah di laboratoriumnya juga sudah bermasalah,
Jangan dikira kalau anak-anak yang gemuk atau sangat gemuk itu laboratoriumnya tuh normal-normal saja. Saya ketemu pasien tensi sudah naik pada anak umur sekitar 10 gitu sudah. Gula darah, kolesterol itu juga sudah ada di anak-anak. Jadi jadi memang harus yang seperti itu harus ditata laksana dengan baik oleh dokter atau kalau perlu justru satu tim untuk menata laksana. Nah, itu dia. Jadi memang nggak bisa orang tuh menuntut aja ya. Kita juga harus punya kewajiban apalagi orang tua dan segala macam. Support sistemnya ada ya, baik itu anak-anak apalagi lansia yang memang udah belum bisa untuk kalau anak-anak nggak bisa kalau sendiri ngambil keputusan. Harus diarahkan. Orang tua juga memang harus ada pendampingan. Jadi itu ya kira-kira ya agar paling tidak menekan angka obesitas pada anak dan lansia dan nggak juga menutup mata yang produktif juga banyak yang obesitas. Iya benar sekali. Gitu kan ya dok ya. Benar sekali. Dan obesitas tuh bukan hal yang kayak panjang gitu tiba-tiba dalam sebulan kalau kita polanya nggak benar juga bisa aja ya dok ya. Berat badan pasti akan naik dan kalau kita ukur setiap minggu, misalnya nimbang tiap minggu. Nah kalau tiap minggu itu berat badan sudah naik lagi. 0,3 meskipun 0,3, 0,2. Kalau dijumlah 1-2 bulan, 3 bulan mungkin sudah 5 kilo. Betul, itu udah banyak banget gitu. Udah banyak. Apalagi kita nggak pernah gerak ya. Dan apalagi teman-teman kita mungkin yang mudik kan juga diam dalam mobil gitu ya berjam-jam terus nyemil terus gitu terus kan. Nyemil terus. Nah itu juga bisa ada masalah tuh ya dok ya. Benar ya nggak sih, apalagi ini memang satu hal yang rutin ya dilakukan oleh masyarakat kita mudik bareng-bareng kayaknya seru kan. Terus mereka berjam-jam di dalam kendaraan terus nyemil. Nah ini juga menyumbangkah kenaikan berat badan dan kalori kita? Iya menyumbang kalori yang masuk. Tapi sebenarnya seperti kita di DAIS sekarang ini sudah mulai campaign untuk hidup sehat, makan sehat ini sebenarnya bekal untuk tahun depan juga ya bahwa kalau di mobil ada juga jadwal makannya, nyemil juga boleh tapi ada jadwalnya, tidak sepanjang perjalanan terus ya gitu. Non-stop. Jadi memang walaupun kita dalam perjalanan mudik ada jadwalnya ya dok? Ada jadwalnya. Berapa jam sekali yang memang? 3 jam sekali paling ideal. 3 jam sekali? Ya, karena lambung kita kosong setelah 3 jam dan gula darah kita turun 2 jam sesudah, mulai turun 2 jam sesudah makan. Nah itu dia ya perlu dicatat nih untuk teman-teman yang sedang mudik. Mungkin rekan saya Raden Madlias yang sedang mudik ya juga ya. Anda tidak boleh terus nyemil-nyemil loh, nanti Anda pas siaran makin bengkak gitu. Oke, sebelum lanjut ada pemirsa dari lewat DM Instagram bertanya ya dok ya, saya bacakan. Dok, ada pantangan setelah makan ini nggak boleh makan itu nggak sih? Maksudnya ada pantangan nggak setelah makan ini nggak boleh makan yang mana gitu. Misalnya habis makan santan tidak boleh makan sambal goreng. Nah soalnya pas silaturahmi lebaran itu selalu ditawarin makan dan nggak sopan kalau nolak. Tapi takut habis itu kena diare atau gangguan pencernaan gitu. Ini dari Atwita. Jadi ada pantangan nggak sih kalau nggak habis makan ini jangan makan yang ini. Misalkan ada kan orang bilang habis makan durian jangan minum kopi kayak gitu-gitu kan ya. Nah ini kalau habis makan santan jangan tambah sambal gitu. Tapi kan tuh temenan ya. Iya temenan. Enak kalau nggak bisa nggak ada bareng-bareng. Justru kayaknya lebih lengkap gitu ya. Iya, gimana tuh dok? Sebenarnya tidak ada sih. Makanan boleh sebelum sesudah, bahkan di mix atau dicampur juga nggak apa-apa, baik-baik saja. Kan, justru ya. Yang penting kuantitasnya kali jumlahnya. Jumlahnya dan ada makanan-makanan yang tadi kita sudah obrolin ya Mbak Dika yang jangan makan pedes. Nanti kalau udah pedes banget ya itu akan luka lambungnya. Tapi sebenarnya enggak sih. Cuma ya mesti ditakar di rumah ini makan nasinya misalnya 2 sendok. Tapi kalau diambilin sama yang punya rumah 5 sendok terus gimana ya? Mungkin ya nanti kalau tidak diperhatikan nggak usah dihabiskan. Oke. Jadi nggak apa-apa juga ya dok ya. Jangan juga jadi kayaknya
ya udah deh saya kan udah makan santan, saya nggak usah makan sambal goreng gitu. Jangan sampai di rumah makan ketupatnya aja, terus di rumah ini makan sayurnya aja, yang nggak gitu juga. Kenikmatan Anda jadi berkurang ya kan, sayang loh gitu. Cuma nambahin ya Mbak boleh, ya. Jadi kalau di tempat tamu, lagi bertamu nih, tetap aja ngincer-ngincer sayur ya. Iya, jadi, cari sayurnya ya. Karena sayur itu kan melengkapi dan itu paling susah sekarang malahan. Sayur kalau bersantan ya ditiris aja, diambil labu siamnya ya, biasanya betul. Labu siam santan. Habis kadang-kadang yang dicari yang nggak ada di rumahnya sih ya. Ada sayur di rumah, saya nyari yang nggak ada gitu kan. Oke, jadi memang bukan masalah apa di teman makannya ya, tapi kuantitas makanannya itu ya. Juga itu penting. yang penting, jumlahnya jangan sampai over. Oke, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bijak makan saat lebaran. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, ada Dr. Luciana B. Sutanto, SPGK Konsultan, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Dok, hal yang paling khas gitu ya dari Lebaran dan makanan-makanannya, kan masaknya pasti banyak tuh Dok, nggak habis dong dalam satu hari, dipanasin lah beberapa hari gitu kan. Nah makanan-makanan yang dipanasin terus kan biasanya makin menyusut, ya makin enak juga sih, tapi makin asin biasanya gitu. Terus makanan-makanan yang dipanasin ini tuh kalau secara nutrisi dan gizinya tuh gimana Dok? Sebenarnya makanan yang dipanaskan ulang itu boleh, tetapi idealnya kan juga jangan masak untuk 1 minggu ya. Selain rasanya itu berubah, cita rasanya kan pasti berubah. Ya, kemudian tekstur makanannya juga ada yang jadi semakin lembek, apalagi sayur, mana enak ya. Mana enak ya kalau sayur ya. Ya benar. Terus jadi ada nggak hal-hal yang memang sebaiknya kalau jangan dipanaskan lagi nih, makanan-makanan apa? Kalau mau dimakan ulang ya pasti dipanaskan, tapi kayak misalnya sayur, ya kenapa nggak masaknya setiap hari, gitu. Ya jangan banyak-banyak, dan masakan lain juga ya, karena misalnya minyak yang dipanaskan berulang-ulang itu kan jadi struktur minyaknya berubah ya, kalau istilah sekarang kan jadinya jadi minyak sehat jadi menjadi tidak sehat, karena diulang-ulang gitu. Ya sebaiknya juga sesuai sajalah orangnya di rumah berapa orang, berarti kan kita menyiapkan untuk sekian orang, kalau tidak habis ya tidak habis 1 atau 2 gitu ya. Betul. Jadi memang kalau sudah dipanaskan berkali-kali, selain teksturnya nggak enak, rasanya juga udah nggak prima lagi, ya memang ada kandungan-kandungan yang jadi memburuk ya. Yang tadinya minyaknya oke aja, ini kalau dipanasin terus-menerus bisa nggak baik-baik aja nih ya, dan bisa berimpact buruk juga buat tubuh kita. Jadi harus cukup aja ya masaknya. Cukup aja masak. Lagian kalau masak tidak cukup atau berlebihan, nanti pasti ada unsur pemaksaan ya. Ayo masih banyak, habiskan. Jadi konsumsinya jadi berlebih gitu. Jadi pas aja. Pas aja deh pokoknya, yang secukupnya, yang kira-kira memang Lebaran kan 1 atau 2 hari gitu ya. Benar. Yang kalau ada tamu yang datang cukup, untuk keluarga cukup, kira-kira demikian gitu ya. Jangan sampai berlebihan dipanasin terus jadi kondisinya udah gak enak lagi. Kalau kelebihan gimana masaknya? Kan bisa dikirim ke tetangga. Oh iya, bisa dikirim ke tetangga ya. Dokter, aku sampai kaget. Dokter nanya, kalau kelebihan gimana? Aku jadi mikir di rumah, mau kemana ya? Bagus juga tuh idenya ya, untuk dikasih ke tetangga. Jadi sambil berbagi ya Dok ya? Benar, kan di tetangga kadang-kadang ART-nya pada pulang tuh nggak masak tuh. Betul. Jadi memang banyak hal yang bisa dipikir tuh kayaknya lebih bijak lagi ya. Selain kita makan, ya kalau memang kelebihan kita mendingan kasih ke orang. Oke. Nah Dok, kalau bicara tentang makan bijak, ini bukan cuma untuk kita yang memang secara basic ya normal gitu ya, nggak ada penyakit bawaan. Ini untuk yang memang punya hipertensi ataupun diabetes juga perlu lebih waspada nggak sih Dok?
Sebenarnya kalau sudah ada penyakit degeneratif, itu memang sudah startnya memang sudah harus ngatur makan dengan baik. Nggak cuma pas lebaran. Nggak cuma pas lebaran. Kalau lebaran berarti menahan diri supaya lebih bisa lagi menahan tantangan. Tapi sih standar anjuran makan sehatnya sih sama. Kalau misalnya diabetes, makan harus teratur ya. Nanti kalau nunggu-nunggu tamunya belum datang, makannya nanti saja, itu gula darah mungkin sudah mulai turun tuh. Jadi rasanya bisa gemeteran lah. Nanti ada tamu malah sudah lemes ya, aduh saya mau istirahat soalnya lemes. Ya betul. Jadi makan dulu saja, makan secukupnya. Nanti kalau tamunya datang terlambat, ya tamunya makan, ditemani makan buah mungkin gitu. Ada ya hidangan yang nggak boleh nggak sih untuk yang mungkin hipertensi atau mungkin diabetes? Sebenarnya tidak ada ya, yang nggak boleh tuh makanan yang nggak enak gitu. Sayang ya masukin makanan yang nggak enak. Benar. Jadi sebenarnya nggak ada, tetapi ada takaran-takaran yang harus diikuti. Jadi misalnya orang hipertensi baiknya apakah sensitif kopi? Kalau sensitif kopi sebaiknya benar-benar harus menghindari kopi atau memilih kopi yang dekafein, dekafeinated, atau misalnya yang sedikit saja kandungannya, konsumsinya jangan 1 gelas. Misalnya kalau makan asin-asin ya jangan banyak. Ya 1 mangkuk misalnya seriping gitu. Biasanya kan dihidangkan gitu ya. Betul. Seriping singkong yang ada garamnya. Nah itu juga konsumsi atau ketupat mungkin untuk yang diabetes karena padat gitu kan, jadi suka potong aja terus berapa banyak ketupat. Itu ada nggak takarannya? Takaran ketupat sih sebetulnya hampir sama yang dengan diabetes nasi boleh ya. Misalnya 1 ketupat saja boleh ya? Boleh karena biarpun diabetes juga membutuhkan karbohidrat untuk konsumsi standar gizi seimbangnya tuh boleh. Jadi jangan mentang-mentang, jangan kamu diabetes kamu jangan makan ketupat, makan sayurnya aja, nanti malah jadi salah malah ya. jadi makannya apa? Kolesterolnya malah nanti yang tinggi ya. Semua. Yes, betul. Oke, dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Saatnya. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah ya. Baik pemirsa, gimana tips dari dokter kita sudah dicatat. Semoga bisa jadi pegangan Anda nih untuk lebih bijak makan saat lebaran bersama keluarga tersayang. Jangan lupa untuk mengunduh di gawai Anda, The Plus, biar Anda tuh bisa mengakses semua konten inspiratif kita. Apalagi Anda lagi mudik ya, mungkin Anda bisa mengakses dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.